Bertemu lagi dengan saya pada podcast Asam Basa ini. Pada podcast sebelumnya, kita telah mempelajari teori tentang asam basa, lalu kita juga mempelajari mengenai pH, dan yang terakhir kita juga mempelajari tentang indikator asam basa. Dalam podcast kita kali ini, kita akan belajar mengenai pengaruh pH terhadap pewarnaan kain batik. Dapat dilihat, di sini ada beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam percobaan pengaruh pH terhadap pewarnaan kain batik. Alat dan bahan yang kita gunakan diantaranya adalah kayu secang sebagai pewarna alami yang kita gunakan untuk pewarna kain batik. Lalu di sini ada kain mori yang digunakan sebagai kain batik. Lalu selanjutnya ada batu dan karet yang akan kita gunakan untuk membuat batik jumput. Lalu di sebelah sini ada dua larutan. Yang pertama adalah larutan H2SO4, yaitu sebagai pemberi suasana asam. Lalu yang kedua adalah larutan NaOH sebagai pemberi suasana basa. Setelah kita mengetahui alat dan bahan yang akan kita gunakan, selanjutnya kita akan memasuki langkah yang pertama. Langkah kerja yang pertama yaitu kita akan merebus kayu secang sebanyak 100 gram dalam 2 liter air. Kita akan merebus kayu secang tersebut hingga airnya tersisa sekitar 750 ml. Selanjutnya, setelah kita memperoleh larutan warna dari kayu secang, kita akan membagi larutan tersebut ke dalam 3 wadah. Untuk wadah yang pertama, ini berwarna hijau, akan kita tambahkan larutan asam sulfat sebagai pemberi suasana asam hingga pH-nya berubah menjadi sekitar 5,8. Lalu untuk pewarna yang ada pada wadah yang berwarna biru, akan kita tambahkan larutan NaOH sebagai pemberi suasana basa hingga pH-nya berada pada sekitar 9. Untuk larutan pewarna yang ada pada wadah yang berwarna kuning, ini merupakan larutan pewarna kontrol, sehingga kita tidak memberikan pengaruh pH terhadap larutan warna tersebut. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat pola jumput. Pembuatan pola jumput ini disesuaikan dengan kreativitas kalian masing-masing. Untuk pembuatan pola batik jumput, kita akan membungkus batu kerikil dengan kain seperti ini. Lalu akan kita ikat dengan karet seperti ini hingga tidak ada karet yang tersisa. Berikut merupakan pola batik yang akan kita gunakan. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan pewarnaan pada kain batik yang telah kita pola sebelumnya. Lalu dari masing-masing kain batik yang telah kita pola sebelumnya, akan kita masukkan ke dalam masing-masing wadah yang mengandung pewarna. Proses perendaman kain batik ini kita lakukan selama 15 menit. Selanjutnya, setelah kain batik direndam selama 15 menit di dalam larutan pewarna, kita akan mengangkat kain batik tersebut lalu akan mendiamkan selama 5 menit. Seperti ini. Perlakuan ini akan dilakukan sama terhadap kain batik dalam wadah yang lainnya. Selanjutnya, setelah 5 menit kita diamkan, masing-masing kain batik kita rendam kembali di dalam larutan pewarna selama 15 menit. Proses tersebut kita lakukan sebanyak 2 kali pengulangan. Setelah proses perendaman warna kita lakukan, selanjutnya kita akan menjemur masing-masing kain batik. Nah, setelah kita melakukan percobaan pewarnaan kain batik, kita telah memperoleh hasilnya.
Berikut merupakan hasil dari pewarnaan kain batik yang kemarin telah kita lakukan. Nah, dapat kita amati di sini masing-masing kain batik memiliki warna yang berbeda. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mari kita jawab bersama-sama pada podcast selanjutnya.